Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Pada kesempatan pagi ini kita sajikan data-data yang mungkin berguna untuk adik-adik dalam menentukan judul penelitian maupun tema penelitian. Kali ini yang kita sajikan berkaitan dengan layanan jasa transportasi darat. Kenapa kita tertarik ngambil itu? Latar belakangnya bisa diawali dari masih tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Ini di sini ada banyak sumber, nanti adik-adik bisa pilih untuk alinea awal sumbernya dari sini, dia ngambil dari yang sumber yang dinilai kredibel. Nah, untuk data-datanya itu ngambil dari mana? Sebenarnya kita bisa ngambil dari BPS, itu juga bisa mengenai data kecelakaan di jalan raya. Misalkan ini data Badan Pusat Statistik Indonesia, jumlah kecelakaan. Nah, di BPS masing-masing kota atau masing-masing daerah tempat adik-adik nanti melakukan penelitian itu juga bisa, nanti bisa di browsing dari situ, dilihat ternyata update atau belum. Kemudian sumber lain kita juga bisa sajikan, kita dapatkan datanya dari Pusat Informasi Kriminal Nasional dari Kepolisian Indonesia. Ini relatif lebih update. Misal kita cari di sini untuk periodenya terakhir itu sampai pertengahan Juni 2025. Nah, nanti kita bisa tentukan periodenya di sini. Nah, di sini kita bisa memilih polda masing-masing daerah tempat adik-adik melakukan penelitian. Nanti bisa dipilih salah satu, misalkan dari Jatim. Terus lanjut. Nah, di sini disajikan untuk laka lantas yang masuk Pusiknas. Misal jumlah laka lalu lintas 11.948 untuk periode yang kita tetapkan tadi. Nah, nanti adik-adik ngambil dari situ, nanti bisa ngambil dari situ data-datanya. Berdasarkan data dari Pusiknas tadi kita rangkum di sini. Nah, ini kebetulan kita kita pilih untuk sampel. Ini misalkan di Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta, Banten, dan DKI Jakarta. Ini hanya untuk sampel, jadi nanti adik-adik bisa menyesuaikan di kota tempat adik-adik melakukan penelitian. Itu nanti kita tinggal pilih tadi, menentukan sumber beritanya ingin dari kepolisian di daerah mana itu ada. Nah, masing-masing di sini ini kan jumlah laka misalkan di Jawa Timur. Ini yang kita mulai tahun 2022, soalnya data yang ada di Pusiknas itu yang tersedia untuk dipublish itu paling lama 2022 mulai 1 Januari. Nah, ini tahun 2025 ini menurun, soalnya kan ini cuma 6 bulan 5 bulan setengah lah tepatnya. Jadi ini relatif lebih rendah. Jadi untuk gambaran lebih lebih komprehensifnya kita ambil 2023 sampai 2024. Nah, ini data ini menunjukkan kan jumlahnya fluktuatif, jumlah lakanya. Terus untuk yang laka Jawa Tengah itu juga fluktuatif. Demikian juga untuk daerah-daerah yang lain di Pulau Jawa untuk contoh kali ini cenderung fluktuatif. Nah, kalau lakanya fluktuatif, apa layak diteliti? Nah, kita nanti tergantung sisi pandang kita. Kalau kita ngambil menilainya, sisi pandang kita itu tingkat kecelakaan yang masih tinggi, tentunya meskipun fluktuatif itu masih layak diteliti karena berhubungan dengan
korban jiwa. Di sini juga dijelaskan jumlah, misalkan jumlah lakanya Jawa Timur, jumlah korbannya, luka ringan, luka berat, luka meninggal. Jadi di sini nanti dideskripsikan secara jelas. Demikian juga untuk kota-kota yang lain, provinsi-provinsi yang lain, bisa adik-adik lihat dari sini. Ingat ya, ini hanya sebagai contoh, jadi nanti adik-adik seumpama meneliti di daerah masing-masing, itu nanti disesuaikan saja datanya dengan sumber yang nanti linknya ada di deskripsi. Terus hubungannya apa data-data kecelakaan tadi, laka lalu lintas tadi, dengan apa yang ingin kita teliti? Jadi di sini yang kita fokuskan itu terkait sama preferensi, di mana bersumber dari Badan Pusat Statistik juga, itu ternyata jumlah penumpang kereta api itu cenderung naik di saat masih tingginya kecelakaan di jalan raya. Mungkin banyak faktor kenapa orang memilih kereta api, mungkin dari tingkat kemacetannya yang rendah, tingkat keamanannya yang lebih tinggi, atau faktor lainnya. Tapi yang kita mau kerucutkan di sini mengenai preferensi dari masyarakat dalam memilih layanan transportasi darat. Dari sini nanti adik-adik juga bisa sesuaikan, data BPS ini juga ada di masing-masing BPS, ataupun adik-adik nanti jika menelitinya bisa menetapkan objek penelitian di stasiun kereta api kota mana. Nah, dari situ mestinya ada data-data lebih konkretnya. Jadi nanti adik-adik sesuaikan sendiri. Kalau di sini kita contohkan, kita ngambil dari Badan Pusat Statistik. Nah, ini ada pilihan tahun, tergantung kita mau melihat mulai tahun berapa. Misalkan di sini anggap saja kita mulai tahun 2020. Nah, di sini dideskripsikan datanya jumlah penumpang bulanan, mulai dari daerah Jakarta, Bogor, Depok, Jabodetabek maksudnya, atau non Jabodetabek, Jawa, dan non Jawa. Nah, di sini yang kita tampilkan datanya itu yang Jawa. Soalnya kenapa? Soalnya ini hanya untuk contoh. Tadi kan soalnya yang laka lalu lintas yang kita tampilkan itu kan di provinsi-provinsi di Jawa. Jadi biar matching, ini datanya untuk layanan kereta api juga kita ambilkan untuk yang Jawa, yaitu meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, 5 provinsi tadi pokoknya. Nah, data dari masing-masing bulan, data jumlah penumpang ini kita jumlahkan. Rangkuman dari jumlah kecelakaan lalu lintas di Pulau Jawa tadi kita tampilkan di sini. Ini jumlah lakanya tahun 2022 sampai 2025. Hanya saja tahun 2025 ini kan baru 5 bulan setengah. 6 bulan setengah. Jadi yang kita lihat agar datanya komprehensif itu 2022 sampai 2024. Ini datanya dari sini cenderung mengalami fluktuatif, tapi kita anggap ini cenderung masih tinggi. Terus rangkuman untuk jumlah penumpang kereta api di Pulau Jawa juga kita tampilkan, tapi ini mulai tahun 2020 sampai tahun 2024. Data dari sini ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan meskipun sempat menurun sedikit di tahun 2021, tapi setelah itu cenderung mengalami kenaikan. Nah, berdasarkan data-data tadi itu hanya sebagai data pendukung ya adik-adik, kalau adik-adik tertarik meneliti mengenai layanan jasa transportasi darat, yaitu kemungkinan adanya perubahan preferensi
konsumen atau masyarakat dalam memilih layanan transportasi darat yang mungkin semula itu lebih memilih kayak seperti bis, travel. Nah, mungkin bisa beralih ke layanan kereta api, mengingat jumlah penumpang yang terus meningkat di periode yang sama ketika jumlah kecelakaan lalu lintas masih tinggi. Demikian ya adik-adik untuk data awalnya. Untuk nanti untuk selanjutnya kita juga sajikan literatur-literatur yang dipakai, indikator-indikator apa, penentuan jumlah responden, dan lain-lainnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Salam damai dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.